Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan saya Muhammad Al-Hasan dengan NPM 2578244. Ini akan mengerjakan tugas pertama mata kuliah pemrograman jaringan. Langsung saja ke CMD karena saya telah menginstal Git pada laptop ini. Oke, pertama-tama sini latihan 1 konfigurasi awal. Untuk melakukan konfigurasi awal seperti menambahkan nama dan juga alamat email, yaitu dengan perintah. Oke, ini dulu deh. Git config global user titik name, terus tulis nama saya Hasan. Oke, error pakai tanda petik. Oke, benar. Saya lupa kalau pakai tanda petik. Lalu untuk alamat email dengan perintah git config garis global user titik email. Lalu tuliskan alamat emailnya, yaitu majhamd11@gmail.com. Ya, nggak error. Oke, setelah melakukan ini konfigurasi awal, gunakan perintah git config list. Oke, git config list untuk menunjukkan ini username-nya dan juga user email yang telah ditambahkan tadi, ya sudah benar ini. Muhammad Al-Hasan 011@gmail.com dengan username Muhammad Al-Hasan. Selanjutnya repository. Untuk membuat repository, di sini gunakan perintah git init, lalu tuliskan namanya ini props terus garis dan npm 25782044 enter. Ya, berhasil. Lalu masuk ke repository yang barusan dibuat tadi dengan kode cd. Ya, telah masuk sini sudah 1, langsung ke ini yang barusan dibuat dengan nama prop npm 25782044, sama seperti Linux ya perintahnya. Lalu gunakan perintah dir garis miring a.2h. Ya, perintah ini dir garis miring a.2h untuk memunculkan deskripsi dari repository tadi. Sini ada satu repository, ini ukurannya, dan ini file yang ada di dalam repo-nya itu kosong ya, jadi 0 file.
Lalu buat 3 buah file kosong menggunakan pakai notepad. Langsung saja notepad. Oke, ini misalnya Hasan save. Untuk lokasi saya membuat yang tadi itu di sini. Satu, ini dia repo yang barusan dibuat. Pilih di sini. Untuk namanya file 1, pakai spasinya ya. Usah pakai biar rapi. File 1 save, lalu buat lagi, baru misalnya Gohan, terus save. Dari sini lagi, lalu sini untuk namanya tulis file 2, lalu buat baru lagi, namanya Haikal, lalu save. Nama filenya file 3. Oke. Setelah membuat 3 file kosong pada repository tadi, ini masukkan perintah git status untuk mengecek file yang baru ditambahkan ke dalam repo tadi udah kebaca ya. Ya benar sih, walaupun 2 duluan bukan 1. File 1, file 2, terus file underscore 3, terus file underscore 1 ya, udah kebaca sesuai juga dengan sini. Lalu kenapa ini berwarna merah? Itu karena filenya belum dimasukkan ke dalam git. Cara untuk memasukkannya adalah bisa satu-satu dengan git add bukan d, git add terus tulis namanya misalnya file 1.txt, bisa cek ya git status ya, bisa baca. Tapi ada cara kedua, cara kedua yaitu dengan git add bintang, dan semuanya akan langsung masuk. Tes dulu git status ya, udah hijau semua, artinya semua file tadi telah dimasukkan ke dalam git. Lalu modifikasi, misalnya pada file 1 modifikasinya apa nih? Modifikasi misalnya Hasan naik Hasan jadi pintar, lalu save. Setelah di save, cek dulu di git ini dengan git status, maka dia akan jadi merah-merah. Dia jadi merah-merah gini karena filenya itu ada perubahan pada file 1 ini. Karena tadi telah dituliskan jadi pintar, lalu di save,
maka itu jadi merah. Cara untuk menyimpannya adalah dengan git add, habis di get lalu tambahkan git commit min m. Nah, ini adalah sebenarnya fungsi utama dari PCS. Ya, PCS yaitu untuk menyimpan perubahan-perubahan biar filenya itu nggak banyak. Karena kalau kita misalnya file 1 terus ditambahin sesuatu lagi, jadi file 1 ref 2, ref 3 dan seterusnya, jadi numpuk nih di sini. Terus tapi kalau pakai git, filenya dia cuma satu doang. Semua itu disimpan di commit dengan commit ini. Jadi kalau mau ada perubahan atau kembali ke sebelum perubahan, tinggal cek aja dari commitnya. Terus namanya pakai titik tanda petik file 1, tutup lagi tanda petik, dan ya berhasil di commit. Lalu buat commit lagi, file 1 ini biar misalnya sini Hasan jadi pintar, tulis min, lalu save, cek lagi dengan git status, ini udah kebaca ya. File 1 telah terjadi modifikasi lagi, lalu gunakan perintah git add, ini satu-satu aja karena ini cuma satu file doang. File 1.txt setelah di add lalu di commit git commit min m, nama commitnya commit 2 file 1, enter, dan ya sini telah tersimpan ya. Ini perubahannya untuk menyimpan perubahan udah ya. Lanjut ke latihan ketiga. Pada latihan ketiga ini gunakan perintah git log, dan ya pada latihan ketiga ini dengan menggunakan perintah git log, yaitu untuk memunculkan semua commit yang barusan dibuat. Ini tadi ada commit pertama ya, ini pembuatnya yaitu Mahmud Al-Hasan, ini ada alamat email, terus tanggal 5 Mei 2026, ini ada jamnya pokoknya lengkap, dan nama comitnya itu di sini. Ini adalah kayak identitas comitnya gitu. Ini ada commit pertama dan ini commit kedua. Bisa satu perubahan, lalu git tag ini merupakan label atau kayak petunjuk gitu untuk memberitahukan pada bagian ini itu tentang apa, ini selanjutnya apa, kayak contohnya bab gitu kalau di buku atau subbab gitu. Nah, ini udah beda pembahasan atau ini versi terbaru gitu. Dan git tag ini ada dua, yaitu like white tag yang cuma sebagai bookmark saja, penanda doang, dan ada juga annotated text, yaitu untuk menyimpan informasi tambahan seperti nama pembuat tag, email, dan juga tanggal tag itu dibuat. Di sini pertama membuat
white tag terlebih dahulu dengan perintah yaitu git tag. Untuk namanya versi 1.0.0 ya, berhasil. Ini cuman bookmarknya saja. Lalu berikutnya adalah membuat annotate tag menggunakan tambahan min a dan juga min m di akhir nama tagnya. Itu dengan cara git tag min a, tulis namanya sini versi 1.0.1, terus spasi min m, spasi lagi. Untuk namanya apa ya? Untuk namanya versi 1, versi rilisan versi 1.0.1. Tutup lagi pakai titik dan enter. Lalu tagnya pun telah tersimpan. Untuk ya daftar tag yang sudah dibuat itu dengan perintah git tag, dan tagnya pun muncul ya. Tag yang pertama yang white tag, dan ini tag kedua yang annotate tag, yang annotate ini yang menyimpan nama dan juga alamat email pembuat. Lanjut latihan 4. Pastikan memiliki dua commit, tadi udah di file 1. Pilih salah satu commit lalu buat sebuah tag dengan nama tag. Oke, langsung saja perintahnya adalah git salah, git show dulu ya. Cuma satu. Git log. Untuk melihat commit. Sini pastikan repository ini tidak commit untuk satu. Cara untuk lakukan tag pada salah satu commit adalah dengan perintah git tag, terus nama tagnya versi 1.0 pertama itu ya. Lalu tambahkan ini pakai commit pertama ya. Copy karena ini yang serious commitnya gitu. Pastekan di sini lalu enter. Berhasil. Untuk melihat apakah dia berhasil atau tidak, gunakan perintah git show dan kok beda ya? Git tag coba. Ada yang begini. Dengan git tag ini udah kebaca nih, ada versi 1.0 barusan dibuat. Ini yang pada latihan 3 tadi.
ada 2. Ini informasinya, ya ini ada lengkap ya, ada namanya, ada bulan, tanggal, jam, tahun, lalu ada git diff. Git diff ini sebenarnya sama aja dengan git show, tapi dia memunculkan yang di bagian commitnya doang gitu. Ada tag apa di commit ini, jadi untuk memastikan ada tag atau enggak di commit. Misalnya copy dulu ini, masukkan perintahnya git diff git diff, dan enter. Belum, nggak muncul ya. Oh, harus semua. Kalian cuma bisa baca satu. Asik. Dan ya, benar, ternyata harus semua. Ini untuk menunjukkan perubahannya. Ya, iya, ini untuk menunjukkan perubahannya. Ini pada commit pertama, itu asal jadi pintar. Ini isi filenya. Agak ini kurang lihat. Oh, ini commit kedua, itu asal jadi pintar, amin. Ini juga sama aja. Jadi intinya git diff dan juga git show itu fungsinya sama, tapi yang lebih mudah itu dengan git show untuk melihat isi dari commit. Ya, isi dari commit ya ini. Kalau git tag ya cuma untuk menunjukkan tag yang telah dibuat dari terkecil ke terbesar. Selanjutnya lanjut ke latihan kelima, yaitu membuat repository di GitHub. Pertama-tama login dulu, ya ini udah login di GitHub. Lalu, oh ini bisa edit profil bentar. Oke, selanjutnya pada latihan kelima, yaitu membuat sebuah public repository di GitHub dengan nama init garis npm lalu garis lagi nama lengkap. Langsung saja ini sudah login ke GitHub. Kok ini mampu lagi ya? Apa namanya dengan nama ininya masih tuh nggak bisa emang itu. Ini namanya mangkuk karena ini pas waktu saya SMA coba-coba bikin akun GitHub karena ikut kelas decoding JavaScript dulu itu. Langsung saja buat repo dengan nama init kecil garis npm 25782044 garis lagi nama lengkap bisa gini. Hasilnya tetap bakal ada garis ya, karena nggak boleh ada spasi. Ini udah public, matiin, langsung create repository. Nah ini, oke, repository berhasil dibuat. Selanjutnya kode ini di copy dulu untuk disambungkan dengan git di lokal komputer ini dengan cara menggunakan perintah git remote add GitHub, terus masukkan link yang di copy tadi, enter, error. Ini karena tadi saya sempat buat cuman buat repo lalu dihubungkan, dan repo GitHub-nya itu ada yang salah setting, jadi reponya dihapus dan dia nggak bisa dihubungkan kecuali dihapus dulu template yang pertama dengan git remote remove GitHub, and bisa ya
Coba langsung aja. Nah, ini yang barusan di copy tadi ya. Kita memastikan hapus saja dulu, terus paste ulang. Oh, nggak bisa. Git remote add GitHub, paste dari link repo dari GitHub, enter. Oke, ini berhasil. Untuk setnya git remote min. Oke, proses menghubungkan repository di GitHub dengan Git yang ada di lokal berhasil di remote. Selanjutnya di push dengan perintah git push GitHub master. Berhasil. Tunggu dulu bentar. Oke, berhasil. Cek dulu di GitHub-nya, refresh. Oke, berhasil di push. Emang kayak gini kan? 1, 2, 3. Oh iya, karena yang ditambahin itu bukan sebuah folder. Ini commitnya juga ada, cuma ada 2 commit. Tadi commit 1 dan tagnya, tagnya belum di push. Tagnya di latihan 6. Oh, nggak ada yang di sini tuh. Nanti aja sesuai urutan. Pada latihan 6 ini suruh buat perubahan baru lagi. Lalu setelah membuat sebuah perubahan, push ke repository di GitHub. Caranya jangan file 1 terus, mungkin gunakan file 2 aja. Gohan garis miring jadi keren. Save. Save, kembali ke cmd, git status. Oke, file 2 ada merah. Terus masukkan perintah git add, namanya file 2, formatnya txt, enter, berhasil. Lalu git commit min m, namanya commit 1 file 2, tutup. Berhasil. Lalu git push. Oh, ini dia, lupa. Git push. Tunggu sebentar. Cek dulu apakah ada commit baru. Kalau ini 33 menit ya. Oke, di sini commitnya udah 3. Terus loadingnya belum selesai, makanya nggak bisa kebaca. Bentar ya, ini udah kebaca. Commit 1 file 2. Dan ini dia terbaru 3 dan commitnya udah menjadi diperbarui menjadi sekarang dan commitnya menjadi 3. Selanjutnya copy remote repository to lokal. Oke, dengan perintah git clone, terus link
repository GitHub-nya dan enter untuk proses cloning. Cloning ini ya, mengcopy atau mendownload repo yang ada di GitHub biar masuk ke dalam nih repository yang ada di dalam apa namanya ini, lokal komputer. Taruh aja sini dulu, remove biar enggak ganggu. Ini ada peringatannya juga. Lanjut ke latihan 7. Latihan 7 yaitu melakukan push pada tag-tag yang telah dibuat tadi. Tagnya ada 3 ya, cek dulu di tag ya, di tag-tagnya di sini ada 3. Cara untuk melakukan push semua tag yang ada di sini ke dalam repository di GitHub adalah dengan ini bisa salah satu tag dan bisa juga untuk semua tag. Kita coba dulu untuk salah satu tag, yaitu dengan perintah git push karena tadi pakai GitHub, aturannya pakai GitHub ya, di up dan saya GitHub, terus namanya langsung nama ini v1.0, enter, tunggu sebentar. New tag, cek dulu di GitHub apakah ada sebuah tag baru di sini. Dan telah terbaca ya, sini ada satu tag baru. Coba lihat dulu. Ya, tag baru yaitu v1.0. Lalu selanjutnya saya akan mencoba perintah kedua untuk menghapus semua tag yang ada di repository lokal ke repo yang ada di GitHub dengan perintah git push. Tapi karena tadi pas ngepush di awal-awal ini pakai GitHub, jadi dia pakai GitHub bukan pakai origin. Git push GitHub garis tag, garisnya double ya, enter. Semoga berhasil. Tunggu. Oke, mari cek di dalam GitHub. Sini udah terbaca ya, tagnya ada 3 sesuai dengan yang ada di sini. v1.0, v1.0.0, v1.0, v1.0.0 dan v1.0.1. Ini ada, di sini semua tag berhasil di push atau dimasukkan ke dalam GitHub. Selanjutnya, di sini mah. Latihan 10 nggak usah di hands on, ini cuma screenshot aja. Latihan 9. Apa yang dimaksud dengan git pull? Git pull itu adalah sebuah perintah pada Git untuk mengambil perubahan baru atau sesuatu yang baru di dalam GitHub ini untuk dimasukkan ke dalam repository lokal yang ada di dalam komputer yang sedang digunakan untuk bekerja. Fungsinya ya untuk menyamakan repository yang ada di GitHub dengan repo yang ada di lokal komputer. Ini reponya.
Untuk contoh kasus kapan perintah ini digunakan, bagaimana cara panggilannya. Untuk contoh kasusnya misalnya adalah saya bekerja dan melakukan push kode baru ke repository GitHub ini menggunakan laptop atau komputer teman saya. Dan karena saya menggunakan laptop atau komputer teman saya untuk melakukan push ke GitHub, maka repository yang ada di GitHub-nya kan udah baru nih, ada perubahan. Tapi yang ada di laptop saya, repository-nya belum terbaru gitu, masih versi yang sebelumnya, sebelum di push yang paling baru ini. Jadi dengan perintah git pull, maka repository yang ada di GitHub ini yang sudah lebih baru akan dimasukkan atau di-clone ke dalam repository yang ada di laptop saya, sehingga saya dapat melanjutkan pekerjaan dari yang terbaru di GitHub online inilah di laptop saya, tidak perlu di laptop teman lagi gitu. Untuk contohnya misalnya file 3, karena file 3 ini seperti pakai ya, Haikal. Nggak bisa, edit dulu. Haikal IP dapat IPK 4. Terus commit message ya, ini aja, save. Kalau hasil di save, misalnya perubahan tadi di push dari laptop teman yang saya gunakan untuk kerja. Jadi yang ada di repository saya itu namanya ya masih Haikal doang kan, belum di ini. Jadi cara untuk biar repo yang ada di laptop saya dan di GitHub itu jadi sama lagi, yaitu dengan perintah git pull, lalu enter. Tunggu sebentar, tadi kan udah dibuka ya file 3, namanya cuma Haikal aja. Sekarang tes lagi di file 3, Haikal dapat IPK 4. Ya benar, dapat IPK 4 dan sesuai dengan yang ada di GitHub. Itu dia fungsinya. Terus sudah tidak ada lagi yang perlu di hands on. Sekian saja untuk video pada kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.